Nabi Nabi Isa. Kedua siapa lagi? Siapa lagi? Anaknya Masyitoh. Anaknya Masyitoh ketika mau dilempar ke dalam wajan yang panas. Yang ketiga Juraij. Yang keempat anak kecil bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf atas fitnahnya Zulaikha. 4 bayi yang ajaib, yang bisa bicara dan diabadikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Juraid terlepas juga dari fitnah oleh sebab pada saat Juraid dihina, dicaci maki, ibunya keluar melihat keadaan anaknya seperti itu lalu berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah daripada kutukan atau sumpahku kemarin, ulun ridha terhadap Juraid. Akhirnya datanglah si bayi yang kecil yang lahir tadi dengan mukjizat ya, dengan anugerah Allah, sehingga bayi itu menjadi saksi daripada fitnahan yang dilontarkan oleh wanita tadi. Nah, jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Ada juga golongan wa minhum aqamahumullah bitujjar as-sadiq, yaitu mereka yang menegakkan atau mendirikan tuntunan agama Allah dengan menjadi pedagang yang jujur. Jadi pedagang jujur pun adalah khadamnya Allah. Jadi kada semata khadam Allah yang ceramah, yang ngajar Tuhan, kada. Pian yang jadi pedagang pun bisa jadi khadam Allah. Bagaimana? Jadilah pedagang yang jujur. Maka pian menjadi pedagang sebagai khadamnya Allah. At-tajirus saduq, ujar Nabi, pedagang yang jujur, yuhsyarul yaumal qiyamah ma'as syuhada was-siddiqin. Dalam riwayat lain ma'an nabiyyin wasyuhada was-siddiqin. Itu pedagang yang jujur nanti kelak dapat pahala, dikumpulkan bersama para nabi, bersama para syuhada dan bersama para siddiqin. Ayo yang jadi pedagang. Ya, kami sibuk Ustadz dengan berdagang, kada sempat kami seperti pian dakwah. Iya, itu bagian pian jadi pedagang. Ingin jadi khadam Allah, ayo pian yang jadi pedagang yang jujur. Yang jadi tukang bang, profesinya bangun masjid, jadi tukang yang jujur. Ini maaf, 1000 maaf, kadang kita melihat realita ini yang jadi tukang lah, maaf. Dulu ada Syekh Abdul Karim Al-Banjari mengatakan kepada Abuya mengatakan kepada ulun, di antaranya orang itu hidupnya ngalih di dunia, kebanyakannya adalah dari golongan, maaf nih, tukang. Kenapa? Ketika tukang itu pertama kada jujur dalam profesinya jadi tukang. Itu paku masjid, paku bangunan, di bawahnya bulik kada bepada. Ya kah? Maaf nih, kayu-kayu bekas yang itu walaupun bekas kada bepada di bawah bulik. Lalu barokahnya dicabut oleh Allah. Ini maaflah yang tukang-tukang, mun pian hendak barokah hidup, jangan maakal. Orang pasti mau upah pian, tapi jangan pernah merasa kada cukup, hingga akhirnya upah harian dengan upah borongan jauh benar bedanya. Bujur kada kah? Jamaah, kenapa upah harian temurah, upah borongan telarang? Karena hariannya diakali, datang jam 10, bulik jam 2, dihitung sehari. Kasihan orang, tercabut barokahnya. Nah ini maaflah, maaf ulun ini jadi menyampaikan supaya kita selamat berataan. Nggih. Sia-sia pian uyuh-uyuh betukang dapat duit upah tadi pian beri makan ilon anak bini pun kada dapat barokahnya oleh gawian pian yang culas. Pedagang pun begitu juga, gawiannya culas, kada barokah anak bininya, kesian. Apalagi untuk masjid rumah Allah diakalinya pulang. Janganlah, jangan, kesian kita. Pian hanya memperdapati kebahagiaan di dunia sesaat, merelakan kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya. Wala'iyadzubillah. Di dalam Isra dan Mi'raj sebagai penutup, itu kan digambarkan
Ata'ala qaumin, didatangkan satu golongan, di mana golongan itu gawiannya di mana, di neraka itu gawiannya nih gawi sesuatu yang kada faidah, dalam artian dia lubangi perutnya, dia masukkan bara api.